Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah kita akan menjelaskan atau memaparkan hikmah ke-70 yang masih ada kaitan erat dengan hikmah ke-69 yang lalu mengenai tata krama yang tidak baik, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama, yang kemudian punya implikasi yang sangat serius terhadap derajat atau makom kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hikmah ke-70 ini merupakan contoh konkret ya, bagaimana tata krama yang tidak baik terkait dengan hubungan kita dengan sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita abdan aqamahullahu ta'ala biwujudil awrodi wa adamahu alaiha ma'atulil imdadi fala tastahkiron nama mana'ahu maulahu li'annaka lam taro alaihi simal arifina wala bahjatal muhibbina falaula waridun makana wirdun. Masih sama dengan ke-69, maksud saya adalah redaksinya cukup panjang tapi mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik dan kita bisa menjalankan juga dengan proporsional. Jadi contoh su'ul adab terhadap sesama ya. Idza ra'aita abdan, tatkala engkau melihat seseorang, adikala ningali sira abdan ing kawula aqamahullah ta'ala kang dadekaken atau menjumenengaken hu ing man atau hu ing abdun, maaf, sapa Allah taala Gusti Allah ya, biwujudil auradi kalawan wujude pira-pira wirid. Artinya ketika engkau melihat seseorang yang istiqomah begitu ya, melafalkan zikir wirid kepada Allah taala begitu, mendekatkan diri kepada Allah begitu. Kemudian wa'adamahu alaiha, dan Allah juga melanggengkan atau terus ya mengistiqomahkan, istilahnya meneruskan keajegan begitu ya, memiliki stamina dan yang ajeg begitu untuk terus senantiasa mendekatkan diri Allah dengan aurat-aurat yang seseorang yang lakukan begitu ya, alaiha ing atase aurat ya, ma'atulil imdadi sartane dawane pemberian. Jadi begini, ketika engkau melihat seseorang rajin sekali dan bahkan istiqomah begitu ya, mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ada satu anomali, kok anugerah yang Allah berikan itu kok lama masanya begitu. Artinya belum juga Allah menganugerahkan sesuatu kepada orang yang istiqomah dan terus-menerus melakukan mendekatkan diri kepada Allah ini begitu ya. Ini message-nya gitu ya. Jadi engkau melihat seseorang yang luar biasa aktivitas ibadahnya, tapi tampaknya anugerahnya kok masih jauh ya, kira-kira begitu nanti gitu ya. Maka pesan daripada Ibnu Athaillah adalah fala tastahkironna, jangan sampai sekali-kali engkau meremehkan gitu ya. Mongko ojo meremehkan temen sapa sira ma ing barang manahahu kang paring sapa Allah hu ing murid atau hu ing abdun, kata lebih gitu. Apa alas mana falatas tahkiron nama manahahu maulahu, mohon maaf, mengko ojo ngremehkan temen sapa sira ma ing barang manahahu kang wis aweh hu ing ma atau abden hu ing abdun sapa maulahu pangerane bendarane abdun atau tuhannya abdun tadi. Mengapa tidak boleh menganggap remeh begitu ya? Li annaka krana sak temene sira ya, iku lam tara ora iso ningali sapa sira alaihi ing atase abdun simal arifina ing tanda-tandane kemarifatan atau ing tanda-tandane wong kang arif begitu ya. Wala bahjatal muhibbina, lan ora iso ningali sira ing cahaya keindahane orang-orang yang muhibbin atau orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Saya bacakan matanya dulu. Falaula waridun, lamun to ora ana pemberian
Allah begitu ya. Maka nawirdun mongko ora ono upaya katakan mongko ora bakal ono aktivitas atau upaya yang konkret katakan begitu. Maksudnya apa? Ketika ini sebagai salah satu contoh begitu ya, su'ul adab terkait dengan relasi sesama manusia. Kita jangan sampai kemudian ngeremehno atau ngentengno lah begitu ya. Tiba-tiba misalnya sebagai contoh konkret ya, yang mudah ya. Kita dulu punya teman di pesantren misalnya gitu ya, sama-sama satu kelas, satu kamar bahkan dan sangat akrab gitu ya. Dulu kelihatannya gobloknya minta ampun, mohon maaf, bodohnya setengah mati. Tapi ketika kemudian dia kembali ke masyarakat, kok tiba-tiba jadi kiai besar, lalu punya pesantren besar gitu kan. Kita kan jadi kayak, wah gimana masa iya sih dulu kayak gitu kok masuk sekarang ya. Itu kita nggak boleh sama sekali meremehkan ya, atau menganggap remeh anugerah dari Allah tadi itu. Karena itu bagian dari su'ul adab kata begitu. Nah penjelasannya gimana? Jadi ma'atulil imdadi ya. Jadi ketika seseorang ini sudah istiqomah atau dijadikan Allah untuk betul-betul terus istiqomah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara wiridan, dengan cara berbagai macam aurat lah begitu yang diamalkan begitu. Kemudian kok anugerahnya begitu lama ya, maka kita tidak boleh kemudian semacam menganggap itu negatif atau meremehkan, apalagi kemudian menganggap nggak ada gunanya lah orang kok istiqomah kayak gitu kok nggak kelihatan hasilnya misalnya begitu. Itu betul-betul merupakan satu tindakan yang dianggap sebagai su'ul adab. Mengapa? Karena kita ingat ya di hikmah ke-6 ya, paling awal sekali ya, sekarang sudah 70 ya. Di 6 itu ada la yakun ta'akhuru amadil ata'i mal ilhahi fid du'ai mujiban liyasika. Jangan sampai tertundanya anugerah Allah kepadamu pada saat kamu sudah luar biasa berusaha sekaligus juga berdoa siang dan malam gitu. Itu jangan sampai ketika masih ditunda ya kita kemudian putus asa. La yakun ta'akhuru amadil ata'i mal ilhahi fid du'ai gitu ya. Mujiban liyasika ya. Mengapa? Karena fahuwa domina laka al-ijabata. Karena Allah menjamin akan memberikan anugerah yang kita minta itu, yang kita upayakan itu. Hanya saja bentuk anugerahnya itu Allah yang lebih tahu dari yang kita minta begitu ya. Sekaligus kapan waktu pemberiannya Allah juga lebih maha tahu dari apa yang kita pintakan. Ini di hikmah ke-6, sudah lama sekali kita bahas. Nah sekarang ketika ada seseorang yang melakukan begitu istiqomah aktivitas ibadah tadi itu, maka kita tidak boleh untuk kemudian menganggap remeh dari apa yang dia lakukan. Karena apa? Gitu ya. Mengapa? Karena kita sama sekali tidak mengerti begitu ya. Li'annaka lam taro alaihi simal arifina. Karena kita nggak ngerti ya tanda-tanda kemakrifatan, tanda-tanda orang itu sudah mendapatkan derajat makrifat ya. Alamatihim gitu ya. Min tarkil ikhtiyari wal baro'ati minal khudud wal iradat ya. Jadi tanda-tanda kemakrifatan mereka dari orang yang betul-betul sudah terbebas dari hal-hal yang sifatnya membelenggu ya. Hal-hal tentu hal-hal yang sifatnya duniawi tadi itu. Demikian juga ya, kita tidak mampu melihat wala bahjatal muhibbina, sekaligus kita juga tidak mampu melihat kemegahan cahaya ya, atau keindahan cahaya orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Kenapa? Di sini ada kalimat fa inna mahabbatallahi idza tamakkanat minal qalbi zaharat atharuha alal jawarihi kadawami dzikrihi wal musaruati limtithali amrihi wal ama an ghairihi. Fa inna mahabbatallahi, sesungguhnya cinta kepada Allah, idza tamakkanat minal qalbi, ketika sudah tertancap di dalam hati ya, zaharat atharuha, maka akan terlihat atharnya, efeknya akan terlihat. Jadi ketika seseorang betul-betul sudah cinta kepada Allah, maka efeknya akan terlihat. Di mana efek terlihat? Jadi dalam alal jawarihi, di dalam anggota-anggota tubuhnya, lesannya, tangannya, kakinya, pikirannya, bahkan hatinya, kata Nabi itu sudah mencerminkan orang-orang yang memang mencintai Allah. Jadi seperti zikir yang terus-menerus dilakukan, kemudian
wal musara'ati limtithali amrihi, segera untuk menjalankan apa yang diperintahkan, sekaligus juga wal amma anwari, sekaligus buta dari selain Allah. Selain Allah itu non eksisten misalnya gitu ya. Mengapa ya? Falaula waridun makana wirdun. Mengapa? Karena kalau tanpa sebuah anugerah dari Allah ya, falaula waridun ay ilahiyun ya, auradahullahu taala ala qalbihi ya. Tanpa adanya anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya tadi itu ya, yang sifatnya ilahi tadi itu, maka nawirdun, maka tidak mungkin ada efek begitu, atau tidak ada sesuatu yang bisa bergerak dari fisik manusia tadi itu. Wa huwa ma yaqau bi kasbil abdi min anwa'il ibadati, wa huwa utawi wirdun iku ma sesuatu yaqau kang tumiba ma bi kasbil abdi, sesuai dengan upayanya seseorang atau hamba, min anwa'il ibadati, bayane saking pira-pira ibadah, kasolatin wasiyamin, sebagaimana contohnya salat ataupun puasa. Jadi saudaraku yang saya hormati, contoh konkret dari su'ul adab adalah kita dilarang untuk menganggap remeh ya terhadap aktivitas-aktivitas seseorang, apalagi tadi dia begitu istiqomah mendekatkan diri kepada Allah, meskipun kelihatannya kok anugerah-anugerah dari Allah itu nggak kelihatan, atau bahkan mungkin lama sekali nggak diberikan begitu ya, karena Allah Maha menghendaki atas segala sesuatu, dan tentunya kemudian apa yang dianugerahkan Allah adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh kita remehkan. Mudah-mudahan kita bisa menghayati, memahami, dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah mari sama-sama kita jauhi apa yang disebut oleh Al-Hikam sebagai su'ul adab, ya, di tata krama yang buruk ya, baik kaitan kita dengan Allah maupun juga kaitan kita dengan sesama umat Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.